Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Metropolitan yang akan mengupas tentang fenomena sosial dan hukum di kota-kota metropolitan yang kami hadirkan secara humanis dan mendalam. Kali ini bersama saya, Naila Husna. Kemacetan lalu lintas akibat adanya angkutan perkotaan atau angkot menjadi problematika klasik yang dialami warga Kota Bogor dan sekitarnya. Namun kini Bogor mulai serius menata transportasi publiknya dengan kehadiran bus Rapid Transit Transpakuan yang nanti akan menggerus keberadaan angkot di Bogor. Lantas mungkinkah Kota Bogor akan terbebas dari angkot? Ada yang diplat hitamkan dan tidak boleh beroperasi lagi, dan ada yang dibesituakan seperti ini. Dikenal julukan kota sejuta angkot, setiap harinya Bogor tak bisa lepas dari kemacetan lalu lintasnya. Bahkan Kota Bogor menjadi salah satu kota yang memiliki angkutan perkotaan terbanyak di Indonesia. Tak heran di beberapa sudut Kota Bogor sering terjadi kemacetan yang cukup panjang akibat banyaknya angkot yang berhenti alias ngetem sembarangan. Selain dikenal dengan kota hujan, Bogor juga dikenal dengan julukan kota sejuta angkot. Namun sepertinya julukan tersebut akan segera terganti karena pemerintah Kota Bogor memutuskan untuk mengganti operasional angkot menjadi bus. Lalu seperti apa mekanismenya? Sadar akan problematika kemacetan akibat banyaknya angkot, Pemkot Bogor melakukan pengurangan angkutan perkotaan di pusat kota atau di seputaran Kebun Raya Bogor melalui program konversi angkot ke bis kita Transpakuan. Bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, Pemkot Bogor akan memberhentikan secara bertahap operasional 147 angkot dalam waktu dekat. Program konversi ini esensinya adalah mengurangi angkot. 3 angkot menjadi 1 bis. Akan beroperasi 10 bis di koridor 5. Untuk secara bertahap akan 49 bis. 10 bis ini artinya menggantikan 3 angkot. Jadi 30 angkot ini jelas datanya di sini. Ada yang diplat hitamkan dan tidak boleh beroperasi lagi, dan ada yang dibesituakan seperti ini. Kebijakan konversi 3 angkot menjadi 1 bis kota menuai pro dan kontra dari kalangan pengemudi atau supir angkot. Ada yang keberatan karena terkait dengan terancam kehilangan mata pencaharian, namun ada pula yang mendukung dengan catatan dipekerjakan sebagai supir bis Transpakuan. Ya kalau menurut saya masih keberatan lah, soalnya kan makin banyak nanti pengangguran supir. Tuh, karena mobil ditidakkan jadi 1 gitu. Kalau misalkan ada kebijakan dari wali kota mah ya ada ini ya mah ya saya mah ikut-ikutin aja. Konversi Bapak jadiin supir bus gimana? Saya diangkat jadi supir bus Bang, mau. Oh jadi mau ya? Ya, terus kalau mekanik nih diajarin jadi mekaniknya? Mau juga. Mau juga? Ya. Intinya kalau misalkan bisa dikasih setuju aja ya Pak? Ya. Ngeluh dong supir. Kalau pakai Transpakuan itu kan bisanya angkot itu kita kan cari duit. Jadi buat ngenapakain anak istri, kalau memang diganti pakai gituan, supir angkot mau dikemanain? Merasa keberatan ya, karena awalnya tadi kita dari supir angkot, kendaraan angkot semua, tapi kalau yang layak emang harus diganti ya diganti. Wali Kota Bogor Bima Arya menjamin akan mempekerjakan kembali supir angkot untuk menjadi pengemudi bis kita Transpakuan dengan syarat-syarat tertentu. Pengemudinya juga untuk bis ini nanti semuanya pengemudi angkot yang direkrut memang ada persyaratannya, usia, kemudian SIM B1 ya, dan juga pendidikan. Tapi kita akan bantu, kita akan mudahkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan,
Dengan kehadiran layanan angkutan perkotaan bus Rapid Transit Transpakuan, sistem by the service diharapkan bisa sedikit mengubah citra dari kota Bogor yang dikenal dengan kota sejuta angkot menjadi kota dengan 1000 bis. Dengan demikian, masyarakat juga bisa aman dan nyaman dan terhindar dari kemacetan di kota Bogor. Mulai beroperasi hari ini, bus Rapid Transit di Kota Bogor atau BIS Kita merupakan program subsidi pemerintah pusat untuk pengembangan transportasi massal di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Seperti inilah kondisi di dalam bis kita Transpakuan. Karena bis ini masih baru, jadi yang saya rasakan di sini bisnya nyaman, bersih, kemudian tempat duduknya juga nyaman untuk penumpang yang ada di sini, dan operasional dari bis ini sudah berbasis IoT. Nah, jadi bisa dilihat di sini untuk penumpang yang ingin menggunakan transportasi bis ini bisa mengunduh aplikasi bis kita dan bisa mengecek untuk rute perjalanan, kemudian juga koridornya dan jadwal keberangkatannya melalui aplikasi, jadi lebih memudahkan juga untuk penumpang. Kemudian tinggal menunggu di halte, nanti bis kita ini akan lewat untuk menjemput, dan untuk pembayarannya itu nanti akan bersifat non tunai, jadi harus menyiapkan kartu e-money dan juga nanti tinggal ditempelkan di mesin yang sudah tersedia di bagian depan dari bis ini. Nah, hingga akhir tahun ini rencananya memang masih gratis, namun nanti apabila sudah diterapkan biayanya berapa, diharapkan dari penumpang juga agar biayanya ini bisa cukup terjangkau sehingga penumpang selain merasa nyaman juga untuk menggunakan transportasi bis ini dan biayanya juga tidak terlalu mahal. Bis berukuran 3/4 ini diharapkan bisa menjadi solusi dalam mengurangi kemacetan di Bogor dan juga memberikan kemudahan mobilitas warga melalui layanan transportasi massal yang nyaman dan aman. Lebih nyaman ini naik bis ini daripada angkot. Ya nggak apa-apa, berterima kasih aja kalau saya mah lebih enak lah di sini dekat gitu. Rasanya nyaman, jadi mudah-mudahan dengan adanya ini kemacetan di Kota Bogor juga agak berkurang ya. Dengan transportasi yang nyaman, maka masyarakat yang semula menggunakan kendaraan pribadi bisa beralih ke bis sekaligus menghemat waktu dan mengurangi polusi udara di Kota Bogor. Tim Liputan Metro TV. Apakah bus Transpakuan akan mampu mengalihkan penumpang angkot hingga beralih ke bis kita tersebut? Dan apa sebenarnya latar belakang dari program penghapusan angkot di Bogor ini? Serta, tahukah Anda bus Rapid Transit kurangi kemacetan di Kota Bogor? Saya akan mengajak Anda untuk melihat melalui pemaparan infografis berikut ini. BRT, kurangi kemacetan di Kota Bogor. Kita akan lihat di infografis berikutnya sebetulnya tujuannya untuk apa sih? Karena Pemkot Bogor ini target 2022 Bogor bebas angkot. Nah, pemirsa, sampai tahun 2021 ini ternyata masih ada sekitar 3.100 angkot yang masih beroperasi, yang merupakan jumlah pengurangan dari hasil reduksi pada 2020 dan 2021. Dengan proses reduksi yang berkurang 121 dan berkurang lagi jadi 147. Jadi angkutan umum di Kota Bogor kini diperketat berdasarkan usia, berdasarkan juga undang-undang. Angkutan umum yang boleh beroperasi hanya yang usianya di bawah 10 tahun. Nah, kita lihat ini dia kawasan rawan kemacetan di Kota Bogor. Ternyata ada stasiun, pasar, dan juga terminal. Nah, kita simak bus Rapid Transit atau BRT di Bogor ini seperti apa sih sebetulnya? Ini dia konsepnya. Yang pertama, bis kita atau bus inovatif ini merupakan solusi transportasi perkotaan terintegrasi dan juga andal. Nah, konsepnya tadi ini transportasi massal yang cepat, nyaman, dan berbiaya murah. Jadi BRT ini kurang lebih gambarannya seperti Transjakarta, pemirsa, namun bedanya kalau Transjakarta kan memiliki lajur khusus. Nah, di bis kita Transpakuan ini belum memiliki lajur khusus. Kemudian ini merupakan program dari By the Service dan beroperasi mulai hari ini 2 November 2021 serta ada 49 bis kita Transpakuan yang gantikan peran 147 angkot di Kota Bogor. Jadi satu bis kita Transpakuan ini bisa menggantikan 3 kali kapasitas angkot untuk angkutan massal karena daya tampungnya bisa mencapai 36 penumpang. Nah, mengapa Kemenhub melalui BPTJ mengembangkan program BRT di Kota Bogor? Kita akan lihat dalam infografis berikutnya.
Tujuan bis kita Transpakuan ini adalah untuk yang pertama, pembenahan transportasi di Bogor. Karena Bogor ini dikenal dengan kota sejuta angkot begitu ya. Kemudian untuk kurangi jumlah angkot pastinya, tekan polusi udara, kenyamanan warga dan juga kemudahan untuk mobilisasi warga. Nah pemirsa, bis kita Transpakuan ini melewati rute mana saja sih? Kita akan lihat rutenya. Nah ternyata ini rutenya ya, dari Ciparigi, Warung Jambu sampai dengan Stasiun Bogor. Kemudian dari Stasiun Bogor kembali lagi menuju Ciparigi melalui Jalan Juanda, nanti ujungnya ada di Simpang Pomat. Nah untuk jam operasionalnya dari pukul 5 pagi hingga pukul 9 malam. Nah bagaimana dengan tarif, kapasitas dan juga fasilitas apa saja sih yang tersedia di bis kita Transpakuan? Kita akan lihat. Ini dia pemirsa, tarifnya masih gratis hingga akhir Desember dan mereka para pengguna tentunya harus mengunduh aplikasi bus kita melalui platform online. Nah untuk fasilitasnya ini yang menarik pemirsa. Jadi untuk eksteriornya ini ada rak khusus atau bracket untuk sepeda nih. Jadi bagi Anda goeser ya yang ingin goes di sekitar wilayah Bogor dipermudah dengan adanya eksterior khusus yang didesain. Kemudian bentuknya juga futuristik sesuai dengan desain batik Bogor. Interiornya pada umumnya sama seperti bus BRT lainnya, ada disability friendly dan juga apart dan pintu darurat. Kita lihat lagi, kapasitasnya ini bisa mencapai 35 sampai 36 orang ya. Ada 20 tempat duduk dan kalau untuk kapasitas penuhnya yaitu 15 orang bisa berdiri. Sebagai tahap awal, Pemkot Bogor baru menghancurkan 30 unit angkot yang digantikan 10 bus yang akan beroperasi hingga akhir tahun. Lalu kita akan melihat pernyataan dari Wali Kota Bogor terkait hadirnya BRT di wilayah Bogor yang disampaikan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya. Bus ini bertujuan untuk mengajak masyarakat beralih ke moda transportasi umum dan semoga bisa dapat meminimalisir dampak kerugian ekonomi dan kehilangan waktu akibat kemacetan di jalan serta meminimalisir polusi udara yang tinggi di wilayah perkotaan. Kita juga akan melihat pernyataan dari Kepala BPTJ terkait hadirnya bis kita Transpakuan. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Polana B. Pramesti, menyatakan ini merupakan program subsidi dari Kementerian Perhubungan untuk pengembangan transportasi massal di Jabodetabek, Kota Bogor menjadi pilot project-nya. Dan sederhananya, layanan BRT ini seperti layanan Transjakarta yang ada di DKI Jakarta yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Bedanya di Kota Bogor belum memungkinkan menggunakan lajur khusus. Kehadiran layanan angkutan perkotaan bus rapid transit Transpakuan ini diharapkan bisa sedikit mengubah citra Kota Bogor yang terkenal dengan kota sejuta angkot. Dengan demikian, masyarakat juga bisa aman dan nyaman dan terhindar dari kemacetan di Kota Bogor. Demikian pemaparan kali ini. Metropolitan masih akan kembali untuk Anda. Kami akan menghadirkan informasi terkait Pemkot Bogor yang bertekad akan membebaskan angkot di Kota Bogor tahun 2022. Mungkinkah? Nantikan wawancaranya langsung dengan Wali Kota Bogor Bima Arya sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Metropolitan. Nah pemirsa, benarkah kehadiran bus rapid transit, bus Transpakuan ini akan mampu menghapus ribuan angkot yang terlanjur membadati Kota Bogor dan menekan kemacetan di kota hujan? Selengkapnya akan dilaporkan rekan Jen William langsung dari lapangan. Selamat sore Jen, silakan informasi Anda dari sana. Selamat sore Naila dan juga pemirsa. Nantinya saya juga akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Wali Kota Bogor Bima Arya. Namun kita masih harus menunggu dulu. Nah, sambil menunggu saya akan mengajak Anda, Naila dan pemirsa, untuk melihat bagaimana kondisi di dalam bis kita Transpakuan ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada armadanya yang juga tengah bersiap untuk nantinya mengoperasikan bus kita ini. Nah, pagi hari tadi sudah diresmikan ada 49 unit bus kita Transpakuan yang diresmikan di Balai Kota Bogor ini dari pemerintah Kota Bogor bersama juga dengan BPTJ.
Nah, untuk awalnya tahap pertama ini ada 10 unit bis kita yang beroperasi. Ini untuk melayani satu rute dulu begitu. Karena ini sifatnya masih soft launching, jadi masih uji coba begitu Naila dan pemirsa. Untuk kondisi bisnya di dalam bisa saya gambarkan, karena ini kondisinya baru, ini bersih, kemudian kursinya juga nyaman, ada dilengkapi dengan sabuk pengaman juga, dan bisa Anda lihat ini juga sudah terpasang. Oke, baik, Naila dan pemirsa, kita sudah bergabung bersama dengan Wali Kota Bogor, ada Pak Bimaria yang bergabung bersama kita di sini. Selamat sore Bapak. Selamat sore, selamat sore. Iya, Bapak, pagi tadi kita sudah sama-sama melihat soft launching dari bis kita Transpakuan ini. Pak Bima, bisa diceritakan kepada pemirsa nantinya bagaimana operasional bis kita ini bisa menggantikan angkot yang ada di Kota Bogor? Jadi satu bis ini menggantikan ada 3 angkot, dan supir atau pengemudi bis ini mantan pengemudi bis yang lama atau pengemudi angkot. Dan ini bedanya dengan angkot, nanti nggak berhenti di shelter, dan juga jamnya pasti ada jadwal-jadwalnya begitu. Ini kita sambil mencoba juga berjalan menggunakan bis ini ya, Pak Bima juga tadi pagi sudah ikut merasakan menggunakan bis ini. Apa Pak, bagaimana pengalaman? Nyaman banget ya, artinya sesuatu yang baru, bukan hanya bisnya baru, tapi ini kita menyambut kebiasaan baru, budaya baru, kultur baru. Nanti bayarnya non tunai, kemudian warga bahkan bisa masuk ke aplikasi untuk cek di aplikasi bis kita, bisnya sudah sampai mana gitu. Dan bahkan di sini juga aman karena ada CCTV-nya. Jadi bisa dipantau nanti di command center-nya situasi di dalam bis, dan bahkan pengemudinya ini ada CCTV-nya. Jadi kalau pengemudinya ini ngantuk, ini bisa ketahuan untuk kemudian nanti bisa diberikan tindakan oleh pengelola. Keamanan dan kenyamanan penumpang berarti sudah terjamin begitu ya. Nanti yang bisa mengakses untuk melihat pantauan dari CCTV itu apakah penumpangnya juga bisa mengakses? Oh enggak dong. Ini hanya pengelola atau dinas perhubungan nanti di command center kita secara terpusat. Tadi pagi juga Pak Bima juga melihat ada warga juga yang ikut naik untuk launching tahap pertama ini ya. Sejauh ini respon dari masyarakat Bogor bagaimana Pak Bima? Warga antusias karena memang sudah ditunggu lama, dan kami umumkan bahwa masih gratis, belum bayar ya sampai akhir tahun ini. Artinya nggak ribet begitu, sekaligus kita sosialisasikan. Jadi tadi ada ibu-ibu bahkan khusus datang untuk jalan-jalan aja. Ada mahasiswi yang memang mau ke kampus, biasanya pakai angkot tapi mau nyobain ini. Jadi kelihatannya warga antusias. Nanti optimis warga bisa beralih dari yang tadinya naik angkot atau naik kendaraan pribadi juga bisa menggunakan transportasi umum pilihan baru bis kita ini ya. Kita maksimalkan publikasi dan promosinya supaya warga kenal dan warga tahu koridor-koridor mana saja. Tahap pertama ini masih koridor 5 dari stasiun Ciparigi ke stasiun kereta ya. Tapi nanti ada beberapa koridor lagi sampai akhir tahun nanti. Pak Bima, untuk saat ini sampai akhir tahun kan masih gratis nih Pak. Nah, untuk nanti kalau sudah dikenakan biaya, kira-kira berapa biaya yang akan dikenakan untuk penumpang bis kita ini? Nanti setelah berjalan, dievaluasi bersama-sama oleh BPTJ maupun oleh Disub, kira-kira berapa yang pas. Tadi kami juga sudah ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu, sama beberapa penumpang. Ya mereka nyebut angka, artinya nggak mahal-mahal juga. Ya kira-kira akan segitulah ya. Antara 5.000 atau 6.000, nggak jauh dari situ. Jadi nggak jauh beda dengan angkot lah kira-kira. Tapi ini menariknya adalah terintegrasi. Jadi bisa dipakai untuk pindah-pindah bis nantinya. Jadi cukup sekali bayar tadi. Ya. Berkisar 5.000 sampai 6.000 ya begitu. Oke, Pak Bima, 49 ya Pak yang di launching pagi ini, ya. Menggantikan 147 angkot. Ya. Nah, dari Pemkot Bogor memang rencananya untuk sopir angkot yang terdampak akan dilatih ya Pak untuk bisa menjadi armada bus ini. Sejauh ini bagaimana komunikasi yang dijalin dengan pengemudi angkot Pak? Memang kita sekarang fokus ke badan hukum yang siap untuk konversi. Jadi belum semua. Jadi beberapa jalur saja dulu yang sudah siap. Dari situ kan angkot yang konversi supirnya diajukan untuk dilatih
disiapkan. Dan ada syarat-syaratnya, usia nggak boleh lebih dari 50 tahun, kemudian harus memiliki SIM B1, dan juga ada syarat minimum pendidikan. Nah, tapi kalau nggak sampai pendidikan SMA, kita bisa bantu untuk penyetaraan ijazah. Jadi kita bantu, kita mudahkan juga. Pemkot pun memfasilitasi kalau misalnya memang supir angkotnya mau untuk berintegrasi berkonversi ke bis ini ya. Ya, dan kalaupun nggak direkrut jadi pengemudi, bisa jadi mekanik. Jadi ada timnya di sini nanti. Sejauh ini selain yang 147 sudah berkonversi dengan jalannya soft launching pagi tadi, ada berapa lagi Pak yang sudah siap menyatakan diri untuk berkonversi? Jadi, secara keseluruhan itu ada 3 badan hukum yang siap beroperasi. Ini baru 1 badan hukum, 2 lagi insya Allah menyusul tahun depan di beberapa koridor lain ya. Kita harapkan bertahap. Yang penting itu bisnya ditambah terus, karena kalau bisnya semakin banyak, nanti waktu tunggunya kan juga semakin sedikit. Kalau bisnya sedikit, waktu tunggunya lama. Jadi supaya warga bisa merasakan bedanya dengan transportasi model baru ini gitu. Untuk rute sejauh ini rutenya mana saja Pak yang bisa terjangkau dari bis kita ini? Ya kalau hari ini sampai minggu depan yang baru beroperasi adalah koridor 5 ini. Dari Ciparigi di Bogor Utara sampai pusat kota di stasiun. Tapi nantinya ada dari Bubulak ke Cidangiang, kemudian ada menuju ke arah Parung Banteng dengan melalui Surya Kencana gitu. Jadi ada beberapa jalur lagi yang lain. Bertahap kita tambah. Dipastikan rutenya juga bisa mengcover dari rute yang dilewati dari angkot sebelumnya ya Pak? Iya itu ya, bahkan membuat lebih efisien dan hemat. Jadi kalau biasanya pindah-pindah angkot, nah kalau pakai bis ini kan nggak usah pindah-pindah gitu, sekali jalan aja. Tadi pada saat uji coba juga sempat memasuki ke perumahan ya Pak, ini juga menguntungkan sekali bagi warga yang kalau misalnya sebelum dia kalau naik angkot harus jalan dulu ke depan perumahan, ini sampai ke depan rumahnya pun bis ini melewati begitu ya Pak? Ya betul, kita kan melihat juga kebutuhan yang ada. Nah koridor 5 ini menjawab kebutuhan dari banyak sekali warga yang bermukim di daerah Bogor Utara. Ada Villa Bogor Indah di sana, beberapa perumahan. Ini membutuhkan sekali akses transportasi ke pusat kota ataupun banyak yang bekerja di Jakarta. Jadi menuju stasiun atau menuju terminal. Pak Bima, terakhir Pak, seberapa optimis bahwa penggantian dari angkot dengan bis ini bisa mengurangi kemacetan di Kota Bogor? Kuncinya satu memang sosialisasi kepada warga. Bukan hanya warga yang pindah dari angkot, tapi pindah dari mobil pribadi. Yang kedua, sosialisasi dan komunikasi terus kepada badan hukum dan juga pengemudi angkot supaya nggak salah informasi. Karena sekarang kan banyak salah informasinya, nanti pengemudinya kemana, angkotnya diapain gitu. Jadi kita gencarkan komunikasi supaya persepsinya sama, karena insya Allah ini untuk kebaikan semua. Pak Bima Arya, berarti komunikasi terus dijalin dengan semua pihak supaya ini juga bisa berjalan baik. Pak Bima, terima kasih banyak atas waktunya untuk Metro TV. Ya, Naila dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan Wali Kota Bogor Bima Arya, dan konversi dari angkot menuju ke bis kita ini diharapkan juga bisa mengatasi kemacetan yang ada di Kota Bogor. Untuk sementara saya kembalikan ke Naila di studio. Ya, Jen William melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.